kemanakah gerangan Kaisang menghilang dalam beberapa hari ini. Dia ini menghilang kemana kan? Apakah dia menghilang ini karena tidak pulang ke Solo? Apa tidak pulang ke Jogja? Kan Jogja rumah mertua. Apa tidak pulang ke istana? Ya kan? Jangan-jangan memang takut dia nggak mau pulang ke istana kan? Jokowi menyatakan baik Istana Merdeka maupun Istana Bogor yang bau-bau kolonial kan. Mungkin dia masih terngiang-ngiang pernyataan bapaknya bau-bau kolonial seperti itu kan. Kita tidak mau mengait-ngaitkan dengan institusi kegiatan ekonomis termasuk dikategorikan Shopee atau dan lain-lainnya seperti itu. Tapi harusnya KPK segera mengklarifikasi ini dan segera mengirim surat gampang. Kalau memang KPK susah mencari alamat, saya bersedia untuk menjadi kurir. Itu dia. Saya bersedia menjadi kurir KPK untuk menyampaikan panggilan KPK untuk klarifikasi Kaisang terhadap penggunaan pesawat jet pribadi ke rumahnya Kaisang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga saudara-saudara kita para diaspora di seluruh dunia, kita jumpa lagi sore hari ini untuk membicarakan kasus yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang, yaitu Kaisang menghilang. Seperti kita ketahui, setelah pulang dari kepergok naik jet pribadi, ternyata sampai sekarang Kaisang belum muncul. Warganet di mana-mana bertanya di mana Kaisang berada. Nah, ini kaitannya dengan kasus gratifikasi jet dan dugaan suap. Nah, untuk bahas ini yang menarik, saya yakin KPK sendiri sudah melakukan gerakan-gerakan untuk katanya mau mengundang Kaisang ya, secara surat dipanggil, tetapi mau dipanggil kemana, alamatnya di mana, ternyata ada masalah. Ya, walaupun sudah ada jalan keluar, katanya akan dicari melalui alamat di Dukcapil. Ini macam-macam tentang rencana pemanggilan Kaisang. Nah, untuk bahas ini, Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH sudah hadir di hadapan kita. Kita akan tanya langsung. Kira-kira gimana nih Pak Ketum nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV yang ada di seluruh Indonesia, Sabang, Merauke, dan kawan-kawan diaspora maupun Ahmad Yani Channel. Ini memang berita ini menjadi trending topik yang menjadi viral betul. Kaisang menghilang. Ya, setelah beberapa saya kira juru bicara ya KPK mau menindaklanjuti berita tentang perjalanan wisata atau perjalanan apalah. Ya kan, saudara Kaisang dengan istrinya ini, siapa istrinya? Irina Gondo. Irina Gondo ya, ke Amerika Serikat yang menggunakan pesawat jet pribadi Sataran yang angkanya juga cukup fantastis kan. Luar biasa uang sewanya. Ada harga sewanya seperti itu. Dan setelah ditelusuri ternyata ada kait-mengkait dengan Shopee juga. Ada kait-mengkait Shopee. Ditelusuri lagi ternyata ada kait-mengkait Shopee ini dengan saudara Gibran dan seperti itu. Sehingga berita ini menjadi menarik, menjadi trending topik di media massa. Bahkan ada beberapa channel YouTube terkenal ya kan, kayak Rocky sama Hersu kan membahas khusus ini kan, dan gitu, seperti itu. Sebenarnya ini menjadi juga tanya-tanya Pak Heri. Jadi pernyataan dari juru bicara KPK yang mau mengklarifikasi dan katanya susah mencari alamat ini membuat saya menjadi dagelan. Betul. Menjadi tawaan ya. Kan ini kan orang yang jelas, nampak jelas bapaknya Kaisang ini adalah Presiden Jokowi. Kakaknya Kaisang tinggal Jokowi itu ada di istana dan ada di Solo. Alamatnya jelas. Ya. Terus kakaknya ini adalah wakil presiden yang terpilih kemarin bersama Pak Prabowo, alamatnya juga jelas. Betul. Dan Kaisang pun alamatnya jelas juga di Solo itu. Ya kan, maupun alamat istrinya pun jelas juga
di Jogja. Di Jogja. Jadi menurut saya kalau memang gara-gara itu, apalagi mau jadi dukcapil ini lelucon yang tidak lucu gitu loh. Iya. Lelucon yang tidak lucu. Ya, menurut saya ini menjadi berita kan, kemanakah gerangan Kesang menghilang dalam beberapa hari ini? Dia ini menghilang kemana kan? Apakah dia menghilang ini karena tidak pulang ke Solo? Apa tidak pulang ke Istana? Jogja? Kan Jogja rumah mertua. Apa tidak pulang ke istana? Ya kan? Jangan-jangan memang takut dia nggak mau pulang ke istana kan? Jokowi menyatakan baik Istana Merdeka maupun Istana Bogor yang bau-bau kolonial kan? Iya. Mungkin dia masih terngiang-ngiang pernyataan bapaknya bau-bau kolonial seperti itu kan. Nah, oleh karena itu menjadi berita. Ya, saya yakin nggak menghilang dan juga nggak bersembunyi juga seperti itu. Ada dia pasti di Jakarta ini ya kan, di Indonesia ini. Dan dugaan saya ada di Jakarta lah, ya kan. Tidak di Solo. Tapi kenapa menghilang? Takut apa sih? Ya makanya kan cukup dia klarifikasi saja. Memang seharusnya memang penyidik KPK harus progresif, ya kan, proaktif. Kan gampang. Itu kan ada manifestnya, ada pesawatnya, dipanggil. Ya kan, siapa kan kalau memang itu ada tataran siapa yang catat, siapa yang membayar? Kan ketahuan itu. Iya. Sangat gampang sekali ketahuan. Apa betul? Kita kan nggak tahu. Apa betul yang membayar ini Shopee? Ya kan? Kalau Shopee kan sempat juga Shopee pada waktu di TikTok kan? Di TikTok, ya. Ya kan, macam-macam juga. Kan Shopee kan jual-menjual seperti itu kan, melalui media online kan. Ya, kita juga nggak tahu ini. Oleh karena itu menurut saya kita tidak mau mengait-ngaitkan dengan institusi kegiatan ekonomis, termasuk dikategorikan Shopee atau dan lain-lainnya seperti itu. Tapi harusnya KPK segera mengklarifikasi ini dan segera mengirim surat. Gampang. Kalau memang KPK susah mencari alamat, saya bersedia untuk menjadi kurir. Itu dia. Saya bersedia menjadi kurir KPK untuk menyampaikan panggilan KPK untuk klarifikasi Kesang terhadap penggunaan pesawat jet pribadi ke rumahnya Kesang. Betul. Nggak usah dibayar. Ya, nanti dapat serah terima tanda terima. Tanda terima kayak kita ngantar surat. Iya. Gitu. Tapi di luar itu kan kasus jet, pesawat jet yang disewa. Di luar itu ada kasus lain yang tempo hari juga seperti nggak di kan sudah dilapor-laporkan juga oleh Ubedillah Badrun. Ya, kan setelah peristiwa ini Ubedillah Badrun dulu kan juga pernah melapor dugaan menerima gratifikasi suap dari pengusaha. Kalau kita mengkait-kaitkan pada waktu itu kan ada perusahaan bukan tambang, perusahaan perkebunan yang diduga melakukan pembakaran dan sebagainya, yang lagi perkaranya di Mahkamah Agung dan lain sebagainya itu. Satu, yang itu yang dilaporkan oleh Ubed, dan diduga ada menerima uang juga, sejumlah nilai uang dari perusahaan tersebut. Yang tidak lama kemudian salah satu elit perusahaan itu mendapat jabatan dubes. Seperti itu kan. Dubes di Korea kalau nggak salah, lupa saya. Betul. Itu artinya di follow up sama KPK itu juga belum di follow up. Dan kemudian kalau nggak salah diangkat juga menjadi perusahaan itu salah seorang elit atau perusahaan itu, CEO perusahaan itu menjadi wakil atau kepala otorita IKN itu. Betul. Seperti itu toh. Nah, ini kan mengkaitnya seperti itu. Jadi menurut saya ini harusnya memang ditelisik dan ditelaah lebih jauh lagi kehilangan kita. Kalau memang hilang, yang kan nggak mungkin dibuat DPO, Pak Heri. Kan harus dibuat. Kan kalau buat DPO kan harus statusnya dulu. Kalau ini kan dia kan belum jadi tersangka, nggak boleh. Saya protes. Saya akan bela Kesang kalau udah dibuat DPO kalau statusnya belum jelas. Harus diperjelas. Jelas dulu statusnya apa. Kan orang yang diminta klarifikasinya. Kalau diduga setelah klarifikasi dan KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, ya kan, diduga menerima gratifikasi atau suap dan lain sebagainya, kan orang menyatakan nggak bisa Kesang
menerima suap karena dia bukan pejabat negara. Nah, ya kan, pejabat negara orang yang dilarang untuk menerima suap berdasarkan undang-undang. Tapi kan dia anaknya presiden dan dia adiknya wakil presiden terpilih seperti itu. Jadi harus dikaitkan dengan jabatan bapaknya. Nggak mungkin kan kalau ada Kaisang yang lainnya, yang anak tukang bakso, ya kan, mendapat apa namanya, gratifikasi, mendapat pelayanan gratis untuk mendapat naik pesawat pribadi, ya jet sewaan, bukan pesawat komersil, yang penerbangannya ke Amerika bolak-balik seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kita juga harusnya minta klarifikasi juga dengan bea cukai. Barang-barang apa saja yang dibawa dari luar negeri, jangan kalau orang-orang biasa dipersulit sedemikian rupa, seperti itu. Ya kan? Halo bea cukai, ya seperti itu. Nah, ini dia saya lihat barang itu langsung dibawa ke mobil, berarti tanpa pemeriksaan bea cukai. Harusnya itu diusut tuntas seperti itu. Enggak, kalau menurut Ketum ini Kaisang wajib sudah jadi tersangka atau belum? Kita belum tahu. Belum tahu. Ya belum tahu, makanya kita kan tidak mau mendahului. Dan saya orang hukum ya. Nah, inilah yang kita minta segera KPK menindaklanjuti. Kalau ternyata ya kan memang kemarin ya kan dia menaiki pesawat pribadi tersebut, siapa yang membayar? Nah, itu. Kalau dia membayarnya dari uang pribadi, uang itu dari mana? Ya kan, kan kalau nggak salah Kaisang ini apa pengusaha atau apa dia? Ya, seperti itu. Nggak ada pengusaha juga menurut saya yang mau ini kan bisa dia gunakan pesawat komersil kan. Ya, pengusaha itu biasanya menggunakan pesawat komersil dengan naik bisnis atau naik per kelas seperti itu kan. Biasa saja gitu, seperti itu. Karena penerbangannya juga jauh kan. Jadi orang memaklumi kalau naik bisnis itu hal yang wajar. Bahkan first class pun hal yang wajar. Yang menjadi nggak wajar nih menyewa pesawat gitu loh. Betul. Gitu loh. Yang angkanya fantastis seperti itu loh. Berapa miliar seperti itu. Tapi pasti kan dia dikenal sebagai ketua PSI, Pak. Nah, harus kan kita juga ketua, apalagi dia sebagai ketua umum PSI seperti seharusnya kan sebagai ketua umum PSI, ketua umum partai politik yang punya peran cukup penting di negeri ini, memberikan contoh dan keteladanan bagi saya. Ya kan? Harusnya kalau ribut-ribut ini, kalaupun KPK tidak lambat, dia yang segera mengklarifikasi mendatangin KPK. PSI-nya maksudnya? Bukan, si Kaisang. Si Kaisangnya langsung. Ini kan nggak ada. Ada. Ini kan personalnya dia gitu loh. Personalnya Kaisang ini sendiri seperti itu. Coba kalau kita bandingkan Pak Erik sekaligus ini ya. Mantan Presiden Korsel. Korea Selatan, iya kan? Siapa namanya? Moon Jae-in. Kan dia ditetapkan menjadi tersangka gara-gara dia mencarikan pekerjaan buat mantunya. Iya kan? Kalau Pak Jokowi kan bukan hanya mencari pekerjaan, memberikan jalan. Memberikan jalan, bagaimana jalannya, ya kan? Memberikan karpet merah, mendorong Gibran menjadi wapres. Ya kan, yang lompatan saltunya tinggi sekali. Ya kan, dari wali kota Sulu dia tidak menyelesaikan ya jabatannya, dia ikut ikut kompetisi ya kan, ikut kompetisi pilpres seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Jadi menghilangnya ini kita belum tahu ya. Kemana, di mana dan ini menjadi berita yang paling populer, viral. Dan sebaiknya ya kan segera KPK mengumumkan, dan atau sebaliknya Kaisang mendatangi KPK ya gitu. Supaya lebih ini ya, kelihatan jantannya, tapi dia nggak berani ya, karena menghilang aja. Kenapa menghilang aja? Ya gitu loh. Siapa tahu menghilang karena takut gitu kan, takut karena memang bersalah gitu. Terima kasih Pak Ketum. Kita berharap sekali penonton Masumi TV dan Ahmad Yani Channel sekalian untuk like, subscribe, share, dan komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.